Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengklasifikasi tutupan lahan menggunakan data Citra Landsat 8 melalui aplikasi ArcGIS. Untuk sebelumnya saya akan membuka aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Kemudian kita memasukkan data Citra Landsat 8-nya. Karena ini adalah tutupan lahan, jadi kita menggunakan yang data B1 sampai B8. Nah, ini data citranya. Kemudian kita lakukan composite bands. Cara untuk melakukan composite bands yaitu kita membuka data management tools, kemudian raster. Nah, dan di raster processingnya ya, kita klik composite bands 2 kali. Kemudian kita masukkan datanya yang tadi udah kita masukkan. Nah, tetapi yang B8 ini kita hapus, jangan kita masukkan. Setelah itu kita klik OK langsung. Nah, udah selesai. Kemudian kita collapse semua layernya dengan cara klik kanan di layers, kemudian collapse all layers, dan kita unchecklist sisanya ya yang lain agar tidak berat. Nah, ini yang udah di composite. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah mengubah koordinat sistemnya. Dan sebelumnya kita cek terlebih dahulu. Di sini saya koordinat sistemnya pakai yang zona 50N, harusnya 50S. Dan gimana nih cara mengetahui koordinat sistemnya? Nah, kita bisa langsung ke Google, kalian bisa searching, terus di situ nanti akan keluar gambar kayak gini dengan men-search zona UTM Indonesia. Karena saya menggunakan data Bali, sehingga di sini di 50S. Kalian bisa analisis sendiri di mana zona kalian. Seperti itu. Kemudian kita langsung aja merubah koordinat sistemnya dengan klik Projection and Transformation, masih di Data Management Tools. Kemudian kita ke raster, kemudian ke project raster. Dan di sini kita masukin data rasternya yang tadi. Kemudian klik di output coordinate system. Klik project coordinate system. UTM. WGS 1984. Southern Hemisphere. Dan kita klik yang 50S. Oke. Langsung aja oke. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan data AOI atau SHP-nya dari lokasi daerah yang akan kita klasifikasi. Saya di sini menggunakan lokasi Das Tukat Daya di Bali. Langsung aja add. Nah, ini dia lokasinya. Akan saya zoom agar lebih jelas. Nah, ini dia Das Tukat Daya di Bali. Nah, kemudian setelah itu kita rubah dulu bandnya di sini yang udah diubah koordinat sistemnya.
dengan cara properties. Di simbology kita pakai band 432. Langsung aja oke. Nah, ini warna 432 itu agar warnanya lebih alami. Kemudian tadi kita sudah masukkan batas das tukat dayanya. Selanjutnya kita klip. Biar data citranya hanya sesuai dengan batas das ini. Caranya tadi sama di data management tools. Kemudian kita ke raster yang ini. Kemudian kita ke raster processing. Kemudian klik 2 kali. Nah, kemudian input rasternya yang ini. Kemudian output extend-nya yang data SHP atau OI-nya ini. Sudah selesai, kita harus checklist ya ininya, yang use input features for clipping geometry-nya, kemudian langsung oke. Nah, ini udah terklip, kita langsung checklist aja yang lainnya. Ini dia hasilnya yang udah terklip. Kemudian kita ubah lagi bandnya jadi 432. Hasilnya jadi seperti ini, kita coba zoom. Jadi warnanya seperti ini ya. Kemudian setelah ini kita harus membuat si citranya ini itu jadi lebih tajam warnanya. Sehingga hal yang kita lakukan adalah menggunakan Create Pen Sharpen di sini. Nah, yang ini di raster terus raster processing ya. Jadi di area clip tadi ini ada Create Pen Sharpen raster dataset, kita klik 2 kali. Kemudian kita masukkan data yang terakhirnya, raster yang terakhirnya. Kemudian di sini panchromatic image-nya kita pakai yang B8. Dan sisanya udah selesai, jadi tinggal kita oke. Nah, udah, ini adalah cara untuk penajaman citra. Kita bandingkan dengan yang tadi, yang sekarang lebih tajam lagi ya. Dibanding yang tadi, ini yang tadi sebelumnya, ini setelah ditajamkan citranya. Kemudian setelah ini, tahap selanjutnya adalah kita save dulu datanya karena sudah sejauh ini ya cukup panjang prosesnya, jadi takut tiba-tiba hilang ke close. Sebaiknya kita save datanya terlebih dahulu. Nah, setelah kita save, kemudian kita langsung lakukan klasifikasi. Untuk melakukan klasifikasi, kita harus ada yang ini kayak gini nih. Tools kayak gini. Caranya kita bisa buka Customize, kemudian Toolbar, kemudian di sini ada Image Classification ini. Kalian checklist ya kalau kalian belum checklist ini, sehingga nanti ada tools kayak gini di toolbar di sininya. Nah, kalian klik, tapi sebelumnya klik yang ini dulu. Kalian sesuaikan datanya, harus yang ini nih, yang terakhir ya, yang ini.
Nah, setelah itu baru kita klasifikasi pakai unsupervised classification. Klik. Kemudian kita input raster bandnya yang ini, berarti yang terakhir. Oh, udah ternyata. Yang ini. Kemudian kita langsung aja number of class-nya dulu ya. Kita ini klasifikasinya bebas, tapi kalau pakai metode unsupervised ini maksimalnya itu 20 klasifikasi. Jadi klasifikasi itu nanti untuk menentukan klasifikasiannya gitu ya, kayak apakah hutan atau perairan atau apa. Di sini saya akan menggunakan 4 aja number of classes-nya. Kalau kalian mau pakai 5, 6, 7 itu lebih banyak lebih baik ya. Langsung aja oke. Nah, ini udah jadi 4 kelas klasifikasi. Kita coba zoom. Kita bandingkan. Kira-kira mana hutan, mana pemukiman. Nah, teman-teman tadi sudah melalui proses klasifikasi untuk menentukan tiap kelasnya. Ini saya menggunakan 4 kelas, yaitu hutan kerapatan tinggi, pemukiman, sawah, dan hutan kerapatan sedang. Ini juga untuk warnanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini. Ini yang sudah dianalisis. Kemudian setelah sudah dianalisis nama-nama kelasnya, kita melakukan konversi data dari raster ke polygon di Arch Toolbox. Kemudian kita conversion tools. Karena ini datanya raster, jadi from raster to polygon. Kita langsung aja input rasternya. Nah, kita cari tempat di mana kita akan menyimpan datanya, yaitu klasifikasi tutupan lahan best. Langsung aja oke. Dan ini dia hasil data polygon tadi yang sudah dirubah ya dari raster ke polygon. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa langsung lihat atribut tabelnya di sini. Ada 4 kelas ya di grid code nih. Ada kelas 1, 2, 3, 4. Yang kelas 1 berarti hutan kerapatan tinggi, yang 2 pemukiman, yang 3 sawah, dan yang 4 hutan kerapatan sedang. Kayak gini, ini dia datanya ada banyak ya, ada 10.925 data. Nah, dan jadi ini data polygon dan ini data raster. Cara biar ada warnanya, kita klik kanan, kemudian properties, di simbologi ke kategoris, sesuai sama grid code-nya, kita add all values, kemudian pakai warna inilah misalkan. Itu bisa kita sesuaiin nanti ya. Oke. Yang satu hutan kerapatan tinggi, yang 2 pemukiman, yang 3 sawah, dan yang 4 hutan kerapatan sedang. Agak mirip, kita rubah lagi. Dan ini dia hasil akhirnya. Klasifikasi tutupan lahan di Das Tukat Daya Bali.
Ya, kalau begitu, ini dia hasil akhirnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.